berusaha hukum melakukan observasi tentang besok saya akan menjadikan baru tahu kalau itu pertanyaan nomor 1, bagaimana peraturan hutang piutang dalam adat pernikahan di desa masyarakat menurut budaya dan tradisi budaya? Ini prakas itu, kalau biasanya itu artinya kalau ini nanti silakan orang ini punya kalau peraturan apakah ada aturan yang ditetapkan mengenai jumlah hutang piutang yang harus dibayarkan? itu biasanya disebutkan sesuai orangnya. Tergantung. Ya, biasanya itu bukan kalau biasanya nggak selalu uang. Biasanya beras 5 tahun, bulan 10 bulan, nanti bulannya itu yang saya buat seksi. Biasanya kurang. Kalau ada yang itu sesuai. Orang yang habis itu kan lama. Indonesia dulu. Kilo ada. Saya punya aja dulu. Dicicil ya, duluan ada dua nih rata-rata semua dua-duanya kalau pas acara wah ini yang punya acara seandainya dia sudah punya iya sesuai Muhammadiyah Sidoarjo mau observasi untuk tugas UAS hukum adat dan pertama, bagaimana cara peraturan hutang piutang dalam adat pernikahan di Desa Masangan Wetan menurut budaya dan tradisi?
Desa Masambetan menurut adat dan tradisi dulu sekarang istilahnya kita sama, kita nggak ada masalah utang-utang, cuma masalah toleransi saja. Atau kita sistem tetanggaan, ada sistem toleransi, kita nanam yang kita tuai. Tapi kalau di luar lingkungan Desa Masambetan, kita nanam sifat individunya. Kalau kita ada yang cetak pasti kita Apakah ada aturan yang ditetapkan mengenai jumlah utang piutang yang harus dibayarkan? Kalau masalah ada aturan tidak ada, soalnya sifatnya itu ada penetapan dan ada aturan. Tuh. Berarti kalau kita taruh 50.000, nggak harus kembali nggak harus 50.000. Bisa Ya, lebih. tapi kalau ada organisasi atau ada kelompok tertentu, sifatnya kita arisan atau kita organisasi itu ada ketua atau ada kerukunan, ada yang bertanggung jawab, kita nanamnya berapa, besok pasti nilainya berapa. Nanti Jaga eksistensinya bagaimana? Atau ada menjaga eksistensinya itu kita sistemnya tadi toleransi antar sesama tetangga, antar sesama penduduk, antar sesama warga. Tapi kalau organisasi itu sama seperti arisan, itu ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau bukan organisasi, itu kan kita nggak ada bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab kan nggak ada. Tapi ada warga, pasti kita punya rasa. Rasa itu rasa suka, rasa malu, sebenarnya rasa kurang enak kalau kita membalikan atau kita tidak datang dalam acara hajatan yang sifatnya tadi masalah utang piutang. Kita itu tetangga, itu warga, itu kerukunan, kita pasti kalau itu sudah diatur di organisasi yang kayak arisan atau kelompok-kelompok tertentu, bukan organisasi atau kita itu bermasyarakat, kita sebut bukan hutang piutang, istilahnya kita sumbangan. nggak ada sanksinya, Pak? Tidak ada sanksi. Mungkin 10.000 atau 40.000, sebenarnya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, tapi kalau organisasi atau kelompok itu ada yang bertanggung jawab. Masalah Mungkin di sini mungkin pernah kejadian Pak, mungkin kayak ada yang mengembalikannya kurang atau lebih atau gimana, itu responnya gimana? Apa memang ya memang diam aja atau ya sistemnya ya diam, kan nggak ada aturan, juga nggak ada ikatan. Kalau itu toleransi, kita nggak ada kita nggak ikut organisasi, kita nggak ikut kelompok, itu sifatnya ya toleransi. Kalau kembalikannya nggak sama ya berarti orang itu pasti malu atau paham. namanya? Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nama saya Putri Ayu Wulandari. Saya ingin mengobservasi tentang pelajaran hukum adat untuk tugas UAS, dan perkenalkan ini teman saya. Saya harus turun Pak Budi, sama dengan Mbak Putri dari Universitas Muhammadiyah. Karena Mbak, gimana pertanyaan? Pertanyaan pertama, bagaimana cara pengaturan hutang piutang dalam adat pernikahan di Desa Masambetan menurut budaya dan tradisi Bulu? Oh iya, memang ini tradisi dari dulu nenek moyang kita ya, dan sama sekali
memang ini baik karena gantian, sistem gantian ya. Jadi ndak ada keinginan untuk menghilangkan. Jadi ini sistem gantian, maksudnya itu tidak ditentukan berapa. Misalkan ada hajatan pernikahan ataupun akhiran, itu tidak ditentukan harus bagaimana. Jadi sesuai kemampuan masing-masing. Begitupun juga kalau nanti pada akhirnya kita yang punya hajat, tinggal kan ada bukunya di situ, pasti dicatat semuanya. Anggap aja itu hutang. Nah di situ nanti dulu aku punya hutang berapa gitu, tinggal berapa tadi itu ya, tinggal misalnya 50 ya tinggal entah itu ditambahin, entah itu tetap adanya 50, enggak apa-apa. Pertanyaan yang kedua, apakah ada aturan yang ditetapkan mengenai jumlah hutang piutang yang harus dibayarkan? Sama sekali tidak, tadi sudah saya jelaskan, itu hanya sesuai kemampuan. Kalau sesuai kemampuan kita, kalau kita misalkan masih punya anak lagi ya, masih punya entah anak 3, terus biar saya ini ibaratnya ini nabung, ibaratnya ini nabung bowo itu. Nah, ya memang namanya bowo, tapi ibaratnya itu kita itu menabung. Kalau kita ingin nantinya mendapatkan tabungan yang banyak, yaitu tadi harus ya sebanyak-banyaknya itu. Tapi itu kalau misal gini Bu ya, kalau misal kita naruh uang di situ 50, terus kita membalikannya atau kita dapatkannya itu nggak 50.000, itu bagaimana? Itu di atasnya, pendapatannya itu di atasnya 50 apa di bawah 50? Nah kalau di atasnya 50, kalau misalnya di bawah 50 bagaimana? Ya kalau di atasnya 50 itu kita ya itu tadi tetap ada hitungan. Kalau di atasnya nanti kalau yang satunya itu punya hajat, ya itu kita tinggal mengembalikan. Kalau di bawahnya ya kita harus terima ikhlas, gitu aja. Ya memang harus ikhlas, mungkin kemampuannya seperti itu, kemampuannya hanya segitu. Dulu misalkan saya dulu nabung 100, nah saya nabung 100, giliran saya yang punya hajatan kok dikembalikan cuma 50 gitu kan ya. Nah itu memang ya kita itu harus merelakan, harus ikhlas, legowo, karena yang mungkin aja di saat itu banyak buruan, lagi banyak kebutuhan yang tak terduga, sehingga untuk yang seharusnya mengembalikan uang tadinya 50 atau tadinya 100 tidak bisa mengembalikan sesuai gitu. Tapi dalam penerapannya gitu pernah nggak ada yang konflik kayak mungkin kayak nggak terima atau nggak pernah sampai misalkan sampai rame diterangkan gitu dah ya enggak pernah sih ya, cuma ya memang namanya juga manusiawi kan ya gini. Dulu aku itu bowonya sekian, sekarang kok dikembalikan sekian, ya gitu aja. Ya memang ada suara-suara seperti itu, tapi nggak sampai dengar kepada iya, nggak sampai dengar kepada orangnya yang bowo tadi. Terus untuk menjaga eksistensi bowo ini gimana Bu di sini? Untuk menjaga tetap ada gitu. Kalau untuk menjaga tetap adanya bowo itu kan. Ya. Nah, itu memang tidak bisa menghilangkan karena dilihat ada sisi baiknya. Ya memang itu sisi baiknya karena meringankan kita. Meringankan, misalkan gini, banyak kan yang mau misalkan punya hajatan nikahan, nggak punya biaya sama sekali. Nah, di situ dengan terpaksa itu minjam entah itu saudaranya, entah itu bank gitu kan ya. Nah itu dengan kesepakatan bersama
bahwa ini nanti uang ini nanti saya kembalikan setelah hajatan. Nah, dari mana uang yang akan dikembalikan setelah hajatan? Ya ini tadi, uang buruan ini tadi. Simpan, istilahnya katakanlah simpan pinjam. Gitu. Jadi apa itu istilahnya ada yang mengembalikan uang kita, dulu kita pernah bowo, ada yang sengaja menabung karena nanti saya punya hajatan gitu. Jadi uang dari bowaan itu tadi dihitung, dikumpulkan jadi satu, berapa sesuai enggak yang dihutang gitu. Untuk mengembalikan uang dana talangan. Jadi sama-sama, justru ini nggak bisa dihapuskan karena ini memang menguntungkan satu sama lain. Ada pertanyaan lain? Sudah. Ya. Maaf ya, barangkali ada